Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya yakni podcast hadis dari Bunda Dr. Penti. Kepada Bunda Dr. Penti kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda Siti Jamilah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Kang Founder juga Bunda Nunung yang sudah membimbing tilawah kita hari ini. Alhamdulillah di subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita untuk dimudahkan ke surganya Allah. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan mengkaji hadis-hadis mengenai adab makan dan minum ya, sebagaimana arahan dari Kang Founder kita. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adab makan dan minum, tetapi hadisnya mungkin tidak hanya satu fokus, mohon maaf ya, jadi ini tersebar dalam, kita akan lihat hadis-hadis mengenai adab makan dan minum, yang mana adab makan dan minum itu ada sebelum makan, ada adab ketika indal akli ya, ketika makannya, juga ba'dal akli, setelah makannya. Nah, ini kita akan lihat hadis-hadis yang tersebar dalam bab adab ini ya, baik qoblal akli, indal akli, ba'dal akli, akan kita lihat. Yang pertama adab sebelumnya ya, jadi qoblal akli itu sebelum makan. Di sini tentunya yang pertama adalah berusaha ya, hendaknya berusaha memilih mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan baik. Nah, tentunya walaupun kajiannya hadis, ada spirit dari Al-Quran dulu. Jadi diusahakan yang dipilih itu adalah makanan yang halal, thayyib, yang baik, yang tidak mengandung unsur haram, sebagaimana spirit dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari yang kami telah rezekikan kepada kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adab sebelum makan, jadi memilih makanan yang baik-baik. Kemudian diniatkan tujuan makan dan minum kita itu adalah menguatkan badan supaya bisa melakukan ibadah dengan baik. Jadi harus diniatkan sebelum makan itu bahwa kita makan, kita ngebaso ya, kita nyirop misalkan. Nah, itu diniatkan bahwa kita itu makan dan minum itu supaya badan kita kuat ya Allah, supaya bisa melakukan ibadah dengan baik. Nah sehingga apa yang kita makan, apa yang kita minum itu yang asalnya mubah, yang asalnya hanya boleh-boleh saja. Nah, ketika kita niatnya baik, nah insya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Jadi diusahakan hayatuna kulluha ibadah, hidup kita itu semuanya ibadah gitu. Hal-hal yang mubah itu bisa menjadi ibadah kalau niatnya benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tentunya ya mencuci kedua tangan sebelum makan. Jadi dicuci dulu, apalagi ya dalam keadaan kotor, apakah ini bersih atau enggak. Nah, dalilnya apa? Nah, ini baru kita masuk hadis-hadisnya ya. Hadis-hadis mengenai adab atau etika makan dan minum. Nah, ini ada hadisnya bahwa kita walaupun secara science juga kita bahwa memang itu seharusnya udah cuci tangan. Nah, ini apalagi Islam itu sangat menjunjung tinggi kebersihan ya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, kana iza aroda ayyanam. Nah, kana keadaan Nabi, iza apabila
aroda ayyanam, beliau hendak tidur, wahwa junubun, kemudian dalam keadaan junub ya, setelah berhubungan suami istri, tawaddoa. Nah ini saking menjunjung tingginya kebersihan ya dalam Islam itu, karena idza aroda ayyanam, ketika Rasul hendak tidur, wahwa junubun, kemudian dalam keadaan junub, tawaddoa. Jadi wudhu terlebih dahulu. Jadi wudhu terlebih dahulu. Nah ini hati-hati juga ya. Jadi jangan tidur misalkan dalam keadaan junub, tetapi minimalnya sebelum kita mandi junub itu tawaddoa, wudhu terlebih dahulu. Wa idza aroda, nah ini yang hubungannya dengan bahasan kita sekarang. Wa idza aroda ayyakula, dan apabila bermaksud makan, Rasulullah ketika hendak makan itu gosala yadaihi, Rasulullah mencontohkan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Nah ini jadi diniatkan kita sunnah Nabi juga ya, secara sains juga bagus, secara kesehatan. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan hidangan makanan pada sufroh. Nah ini meletakkan ya, jadi nyimpen hidangan makanan pada sufroh. Sufroh itu alas ya, alas yang biasa dipakai untuk nyimpen makanan, yang digelar di atas lantai. Jadi jangan langsung misalkan ya, jadi ada sufroh dulu, alas, macam alas yang biasa digelarkan di atas lantai. Jadi tidak langsung diletakkan di atas meja makan. Ini tentunya ini juga salah satu sunnah Nabi. Nah ini karena hal ini menurut beliau lebih mendekatkan pada sikap tawadu. Nah ini ada hadisnya bahwa kita harus menyimpan di atas meja makan itu sufrah ya, di atas sufrah itu. Nah ini hadisnya, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah makan ala khiwanin, di atas meja makan, wala fi sukur rujatin, dan tidak pula di atas syukur rujah. Nah ini jadi Rasulullah nggak pernah makan di atas meja makan, tapi tadi ya, jadi ada sufroh dulu ya, ada di atas lantai gitu ya, yang digelar di atas lantai, tidak diletakkan di atas meja makan. Nah ini jadi ini menunjukkan tawadu pami di orang mainan tos usumnya. Kalau di kita mah mungkin sekarang udah budayanya memang di atas meja makan ya. Kalau di sini mah sunahnya, nah tadi di atas sufroh itu di luhuran lantainya, jadi tidak di atas meja makan. Nah ini hadisnya ya, hadisnya gitu. Kalau kita mah sekarang terbalik, merasa kalau ada tamu itu kalau di bawah itu merasa nggak sopan gitu ya. Jadi merasa sopan itu ketika di atas meja makan gitu. Padahal sunnah Rasulullahnya seperti ini. Nah mudah-mudahan kita juga sedikit disadarkan, misalkan oh ini adalah sunnah Rasul untuk menunjukkan ketawaduan. Ya udah makan di atas lantai aja, misalnya di sini ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukur rujatin. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas syukur rujah. Nah, apa itu syukur rujah? Nah, ini saya tampilkan juga ya. Takut-takut ada yang belum paham apa sih syukur rujah itu. Nah, keterangan mengenai syukur rujah. Nah, ini Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah. Nah, ini ya memberikan pengertian bahwa syukur rujah itu yaitu piring kecil yang biasa dipakai untuk menempatkan makanan yang sedikit ya, seperti sayuran, lalap, selada, cuka gitu ya. Nah, Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya berkata bahwa guru kami berkata dalam syarah Imam At-Tirmizi bahwa syukur rujah itu tidak digunakan oleh Rasul, tidak digunakan juga oleh para sahabat karena kebiasaan mereka itu makan bersama-sama. Jadi henteu nyalira-nyalira gitu di mangkok kecil. Jadi syukur rujah itu piring kecil ya, yang seorangan gitu. Tapi di sini syukur rujah itu
emang nggak dipakai, nggak digunakan oleh Rasul, nggak digunakan oleh para sahabat, karena kebiasaan mereka tuh makan sama-sama gitu, makannya bareng-bareng menggunakan sohfah gitu. Jadi nggak menggunakan sukurujah tapi sohfah, yaitu piring besar untuk makan 5 orangan gitu ya, atau ya 5 orang atau lebih. Nah, kayak di Arab-Arab kan piring itu besar ya. Nah, dan alasan lainnya adalah karena makan dengan sukurujah itu menjadikan mereka merasa tidak kenyang. Nah itu, jadi ini juga bagian dari sunnah gitu ya. Kalau di kita kan di Indonesia memang dibudayakannya yang piring-piring kecil tadi ya, sukurujah, bukan sofa. Kalau sofa ya piring, kalau kami misalkan dulu di asrama ya ketika mondok, nah itu ada suka pakai sofa ya, piring besar kalau makan mie teh bareng gitu ya, kalau makan itu bareng-bareng. Nah itu seperti itu, ini juga bagian dari sunnah. Nah kemudian hendaklah duduk dengan tawadhu, yaitu duduk di atas. Nah ini disunahkan juga ketika makan itu duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki. Nah bisa dibayangkan gimana duduknya ya, duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki, atau berposisi dengan kaki kanan ditegakkan. Coba bisa dipraktekkan ya, kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Nah jadi duduknya di atas kaki kiri. Nah ini bisa dibayangkan nih di rumah nih, dipraktekkan. Jadi bisa seperti ini ya, bisa berbagai cara. Ada duduk di atas kedua lututnya ya, seperti ini, atau duduk di atas punggung kedua kaki seperti ini, atau posisinya kaki kanannya ditegakkan nih seperti ini, karena ini zoom ya susah ya, dan duduk di atas kaki kiri. Ini juga yang jarang sekali dipraktekkan ya oleh kita nih, sunah-sunah Nabi, adab-adab dalam makan. Hal ini sebagaimana posisi duduk Rasulullah yang didasari dengan sabda beliau, la akulu muttaqian. Jadi aku nggak pernah makan sambil bersandar. Nah jadi Nabi itu nggak pernah makan sambil bersandar ya. La akulu muttaqian, innama ana abadun akulu kama yakulul abadu wa ajlisu kama yajlisul abadu. Jadi kata Rasul, aku itu nggak pernah makan sambil bersandar. Aku itu hanya seorang hamba gitu. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan aku pun duduk sebagaimana layaknya duduk seorang hamba. Jadi tidak merasa beliau sebagai seorang presiden ya, beliau sebagai seorang pemuka agama itu nggak ngerasa apa-apa. Jadi seperti ini cara duduk ya, cara makan. Nah seperti ini kan, kalau kita lihat gening sambil nyender, raja-raja sekarang ya kayak gini di film-film nyender ini gini. Nah Rasulullah nggak seperti itu. La aku lumut takian, aku nggak pernah makan sambil bersandar. Innama ana abadun, sesungguhnya kita hanya seorang hamba. Akulu kama yakulul abadu, aku makan seperti layaknya seorang hamba makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba duduk. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya merasa ridho dengan makanan apa saja yang sudah dihidangkan, jadi tidak mencela makanan. Ya, jadi apabila berselera ya tinggal santap, jika tidak berselera ya tinggalkan saja. Nah ini jadi kalau kita mah banyak komen ya, ini kok kurang asin, ini kok kurang manis, oh ini kok kurang apa gitu. Udah kalau kita gratis, komen pula ya. Ya kalau kita mah suka gitu. Nah ini udah nggak boleh, apa ya kurang anu segala rupa. Nah, Padahal udah romantis ya Bu Dokter, rokok makan gratis, tapi ngomen lagi. Iya udah mah gratis, komen lagi kata Kang Ponder gitu. Nah ini padahal dalam hadisnya Rasulullah ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Jadi intinya bahwa Rasul itu nggak pernah mencela makanan. Ma'aba, Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Inishtahahu, jika beliau berselera ya,
Jika beliau mau suka makanan itu ya, suka makanan yang dihidangkan itu, akalahu, beliau tinggal memakannya. Wa in karihahu, tapi kalau nggak suka atau nggak berselera, tarokahu, Rasulullah meninggalkannya. Jadi tidak boleh ya mengomen yang aba, mencela tadi. Tapi Bu Dokter, masalahnya kadang sensitivitas pasangan juga ini tidak sederhana. Ya kadang saya pernah yang mempraktekkan hadis ini ketika disodorin makanan oleh pasangan. Kadang saya memang harus berpura-pura menikmati, enak lah gitu ya, misalnya. Nah, atau mempraktekkan yang kedua, saya tidak mencela, tidak ngomong, tidak komen, cukup tinggalkan saja. Tapi malah marah-marah gitu. Oh, enggak dimakan, enggak enak ya, enggak enak ya. Wah, pokoknya udah keder juga ya kalau udah bersentuhan dengan keluarga sendiri. Berbeda dengan di restoran ya, ketika kita memang berkurban untuk bayar makanan itu, lalu ada yang kurang pas, itu kan hak-hak konsumen dijamin ya. Nah, itu karena kaitan dengan mutu pelayanan, karena udah bayar. Nah, itu gimana tuh? Iya. Ya itulah pinter-pinternya kalau pasangan mah ya Kang, ada seni dengan pasangan mah. Betul. Mungkin Akang lebih tahu itu. Iya, bahkan saya teringat nih, mohon koreksi, Bro, teringat ketika Siti Aisyah menyodorkan makanan ke Rasulullah lalu terlalu asin, Ya. Rasulullah memang menghindari diri untuk menahan diri untuk mencela, gitu kan, untuk mencela. Artinya Rasulullah tidak mencela. Ketika itu terlalu asin, Rasulullah mungkin Iya. peperdian atau apa ya, tidak lantas ngomong yang jelek-jelek untuk menghargai perasaan pasangan karena udah capek-capek masak, tapi katanya ini mohon katanya ini enak banget apalagi kalau dimakannya bareng berdua. Akhirnya oleh Siti Aisyah dibarengin tuh makan. Ternyata memang keasinan, katanya aduh hampura Rasulullah. Nah itu gimana? Iya betul. Ya betul ya. Jadi Rasulullah itu subhanallah ya. Wah, jadi ketika Siti Aisyah ya salah gitu waktu itu ya, salah, seharusnya ngasih air itu dikasih gula, ini malah Iya, jadi iya terlalu keasinan, tapi Rasulullah nggak menghina, nggak mencela, menyakiti perasaan yang masaknya, tapi malah, aduh enak banget ini makanan, apalagi kalau dimakannya bareng bareng ditemenin. ya. Akhirnya ditemenin tuh sama Siti Aisyah. Ternyata, aduh maaf Rasul ini keasinan banget. Bedakan dengan di kita ya langsung aja kekerasan narasi ya langsung aja berujar, yuk asin-asin yang hayang kawin deh sugan gitu. Kadang-kadang pedah garamna murah sama gitu. Aduh. Lanjut. Ya siap, itu ya subhanallah. Nah itu kita banyak meneladani dari Rasulullah. Nah baik, karena waktu ya Kang, kita lanjutkan dulu. Nah di sini ada hendaknya makan itu bersama-sama. Nah kalau di kita misalnya jangan sok habak-habak banyak tacana yang ngumpul deh. Jadi makan bersama-sama dengan yang lain, baik dengan tamu, keluarga, apalagi ya kerabat, anak-anak atau khadimah gitu. Nah ini ada hadisnya. Ijtami'u, berkumpullah kalian, ala ta'amikum ya, dalam menyantap makanan kalian, yubarik lakum fih. Nah karena dalam makan bersama itu akan memberikan berkah kepada kalian. Jadi ini ada berkahnya ya. Jadi dibiasakan kalau di rumah itu tadi ijtami'u, udah kumpul ya, berkumpullah kalian ala ta'amikum untuk menyantap makanan. Nah ini subhanallah ada itunya, ada berkahnya ketika makan bareng-bareng itu, yubarik lakum fih. Nah jadi karena di dalam makan bareng-bareng itu akan memberikan berkah untuk kalian. Nah ini jangan sampai makan teh sendiri-sendiri ya, udah lapar makan kakak. Nanti siapa lagi gitu. Jadi dibiasakan pagi, siang, sore itu kumpul bareng gitu supaya ada keberkahan di dalamnya. Nah kemudian selanjutnya adalah, nah di sini ada ketika makannya tadi sebelumnya tadi yang qoblanya, kemudian sekarang ketikanya nih udah terhidang gitu ya. Memulai makan dengan mengucapkan bismillah tentunya ya. Hadisnya ini idza akala ahadukum, apabila makan seorang di antara kalian, falyadzukurismallah, hendaklah ucapkan bismillah. Nah, fa idza nasiya, nah jika lupa,
lupa nggak bismillah dulu, ayyadkurasmallah fi awwalihi falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah kemudian ini ya, ketika lupa nggak baca bismillah di awal, ini bacaannya bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah bismillah awwalahu wa akhir itu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya ya, karena lupa di awal. Nah jadi ini yang disunahkan ketika lupa baca bismillah di awal, bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah kemudian hendaknya mengakhiri makan itu dengan memuji ya, memuji Allah. Nah ini dibiasakan memuji Allah. Di sini hadisnya ya, man akala ta'aman, barang siapa yang makan sebuah makanan, waqala kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwatin. Ini doa yang sahih ya, yang disunahkan. Alhamdulillahilladzi at'amani, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amani memberi makan kepadaku, hadza dengan ini, wa razaqanihi dan memberi rezeki kepadaku, min ghairi haulin tanpa daya, dan wala quwwah tanpa kekuatan. Nah ini jadi Allah gitu yang ngasih rezeki kita, itu Allah gitu. Kita itu nggak bisa apa-apa gitu tanpa diberi rezeki oleh Allah. Nah ini jadi kita sangat menyadari apa pahalanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, pasti akan diampuni dosa yang telah lalu gitu ketika kita baca doa ini. Nah kita juga ada doa yang masyhur ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pokoknya memuji Allah. Nah itu sama doanya, hadisnya sahih juga. Kemudian hendaknya makan dengan 3 jari kanan. Nah ini 3 jari. 3 jari itu telunjuk ya, tengah sama jempol. Kalau Rasul mah ya, kalau kita mah ada habak 5an gitu ya. 5 anak-anak gitu. Nah kalau Rasulullah mah, nah ini bagi ibu-ibu apalagi yang pengen dietnya, nah, contoh sunnah Rasul gitu nih, ini inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakulu bi thalasi asabi'. Rasul itu kalau makan itu dengan 3 jari kanan gitu, dengan 3 jari kanan gitu. Kemudian faiza faragha la'iqaha, kalau selesai itu menjilatinya. Nah itu bukan jorok menjilati itu ya, tapi memang sunnah gitu. Ada secara ilmiah pun itu bagus gitu, ketika setelah makan menjilati tangan kita itu secara kesehatan pun bagus. Jadi nah 3 jari itu penjelasannya adalah, nah jari tengah. Nah kalau yang hadis terkait menjilatinya, saya pernah mempraktekannya tentunya dengan pasangan halal sendiri ya, memang keasikan tersendiri. Betapa nikmat Islam luar biasa, selain memang memperhatikan faktor halal haramnya makanan, subhannya juga rasa syukur dan kebersamaannya dibangun ya. Tapi berbeda ketika lagi di hotel, di restoran ya, karena yang sebelah bukan yang halal, apalagi perempuan, saya agak sungkan untuk saling menjilatinya. Lanjut. Ya siap, betul Kang. Jadi ya udah dipraktekkan saling menjilati ya dengan pasangan. Ya orang sering ngalah sakedap biasa tuh. Pagawu atuh ada lami oge. Punten ieu panglamotkeun. Sulik. Nah itu ya. Jadi kita lanjut ya sedikit lagi. Kemudian menyedikitkan suapan. Jadi suapannya jangan terlalu alas itu ya, menyedikitkan suapan. Nah, ngunyahnya harus lama. Tong nyirikeun teuing rewog ya, tong nyirikeun teuing rewog gitu ya. Ya iya betul. Mangapnya gede, suapannya gede. Udah dengan jari 5 ya, suapannya habak gitu ya. Masya Allah. Nah ini kebayang. Tapi ada Bu Dokter yang malah sama jari 5 tapi dikepel-kepel heula tadi di bulan-bulan kedua. Sama di sunahnya. Iya, di apa namanya, terus dibalangin karena mulut blek gitu. Ya Ileg-ilegan Kang. Extreme style. Mungkin hendak ya. Nah itu
ya. Jadi menyedikitkan suapan, kunyahannya agak lama gitu. Kalau kita mah di IPA ada 32 ya, 32 kali gitu gitu. Nah, ini memperbanyak kunyahan. Makan dengan apa yang dekat ya, tidak memulai makan dari bagian tengah piring. Nah, itu jangan ngacak di tengah heula gitunya makan teh. Tapi dari sisi gitu ya. Nah, ini ya gulam. Nah, ini wahai anak muda. Nah, ini nasihat Rasul pada anak muda. Samillah, sebut nama Allah nih, bismillah dulu makan teh. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, makan apa yang dekat denganmu gitu ya, jangan ngarongkong misalkan itu hoyong itu misalnya. Toronyat. Toronyat kalau di Sunda namanya. Mang Kaning semur jengkol kesukaan jauh ada aya di ditu. Sigana teman Noel heula cenanya. Ari nu payuneun teh jangan lagi. Mangga yang ini makan kan main ke Jawa ya. Mangga yang ini apa sayur Jangan. yang ini jangan, akhirnya nggak jadi lagi akhirnya sambel aja dihabek keluar ya, pulang mencret itu. Mau ngambil yang enak jangan yang jangan sayur ya di Jawa mah jangan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, tadi jadi jangan makan itu ulah di tengah-tengah gini al barokah. Tapi di sini ada hadisnya al barokah tanzilu wasatoto'am fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Jadi al barokah, keberkahan itu tanzilu turun, wasatoto'am di tengah-tengah makanan, fakulu maka makanlah, min hafataihi dari pinggir-pinggirnya gitu. Kalau makan itu dari pinggir. Wala ta'kulu min wasatihi, jangan mulai makan itu dari tengah ngacak gitu. Jadi paminyesa teh batul teh alimun gitunya dan atas ka acak, tapi kalau dari pinggir gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi yang Sang Ponder sudah praktekkan nih, menjilati jemari ya sebelum dicuci. Jadi sebelum dicuci itu dijilat dulu ya. Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang di antara kalian to'aman ya makanan, fala yamsah yadahu, maka jangan mengusap tangannya itu ya, jangan membersihkan dulu hatta yal akoha, sampai ia menjilatinya, au yulnikoha, atau minta dijilatkan pada istri, pada anak. Nah, atau seperti itu. Kemudian kalau jatuh nih, kalau kita mau jatuh teh adi jejak di piceunnya. Nah, ini ada apa sunahnya apabila makanan kita jatuh ya, maka dibersihkan yang kotornya aja, kemudian dimakan gitu, sisanya itu dimakan. Kalau kita mah geningan mun murag teh eta cenah. Mending prinsip yang ini belum 5 menit nih, jadi yang kotor-kotornya aja yang dibuang, yang sisanya kita makan. Idza sakotot min ahadikum alukmah, apabila sakotot ya jatuh, min ahadikum dari salah seorang di antara kalian, alukmah sesuap makanan, misalnya badai nyuapkeun murag ya, fal yumti, maka hendaklah membersihkan bagian yang kotor saja, makana bihamin adza gitu. Fal yumti makana bihamin adza. Jadi bersihkan yang kotornya aja. Summa liyakulha wala yada'ha lisyaiton. Nah, yang kotor dibersihkan, kemudian memakan, wala yada'ha lisyaiton, jangan meninggalkan untuk setan gitu. Jadi ulah dipicen sadayana, jadi ulah diekeun keur setan. Nah, seperti itu. Ini karena udah lebih 5 menit, kayaknya udah dulu ini sampai slide 11 ya. Ini karena ada 19 slide. Mungkin kita lanjutkan pada kajian subuh berikutnya. Ini ya, mohon setuju, maaf. Bu Dokter, setuju. Gimana? Ini bagus, setuju banget. Ini juga bagus banget untuk mendasari pembuatan video tentang adab-adab makan bagi anak-anak. Apalagi tadi dari Rasulullah sendiri kan langsung komentari pengawalan adab untuk anak muda ya, gulam kan, itu bagus. Ternyata ini cocok banget ya, dari hasil kajian ini nanti ditularkan ke anak-anak muda ya, karang taruna, remaja masjid, terutama anak-anak kita sendirilah di keluarga dibiasakan, dan juga di sekolah gitu. Nanti divideokan, ada yang dipantulkan, ada yang dipuisikan. Nah, pas banget lah
Terima kasih Bu Dokter. Nanti jilid 2-nya mohon kalau bisa ya besok juga bisalah Ya, Kapitas besok akan aja ada. ya kita selesaikan Ya, ya. besok biar nggak terlalu jauh yang ini yang memorinya nggak terlalu. Mumpung anget gitu. Ya, Ya, siap. sambung. Kayaknya 1 kali penampilan lagi tuntas ya. Iya, tuntas udah. Dan yang udah berhasil screenshot seperti biasa di-share di grup aja ya. Iya, siap. Mungkin Oke, hanya itu jazakillah yang khair. bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rasa nikmat oleh Allah untuk melakukan kajian-kajian subuh ini, diberikan istiqomah semuanya. Diberikan keberkahan Amin, oleh amin. Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih yang belum punya tulisan, kesempatan angkat hasil kajian bersama Bu Dokter yang tadi jadi tulisan. Silakan mau dipuisikan, mau dipantulan boleh, mau dicerpenkan tentang adab makan. Ini keren banget. Lanjut Ibu moderator. Jazakallah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas pemaparan materi tentang adab makan yang luar biasa ya, Masya Allah. Sangat bagus sekali dan bermanfaat. Semoga kita bisa menyampaikan kepada keluarga, khususnya anak-anak kita, dan juga kepada peserta didik pun di lingkungan yang bisa kita menjadi ladang dakwah kita semua. Baiklah, dengan demikian insya Allah besok pagi kembali kita melanjutkan kajian adab makan. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan untuk hadir kembali pada waktu dan link Zoom yang sama insya Allah.